Timur Tengah. Kecemasan yang selama ini menghantui AFC akhirnya menjadi kenyataan. Sebuah pusaran konflik yang ditakutkan melanda Timur Tengah mengubah lanskap geopolitik dan mengancam berbagai aspek kehidupan. Perang antara Israel dan Iran telah meluas, menarik perhatian dunia dengan cepat. Upaya perundingan gencatan senjata memang sedang berlangsung, namun tak lebih dari seutas benang tipis di tengah badai. Keamanan di kawasan itu kini menjadi ilusi, sebuah janji kosong yang tak mampu menghalau awan gelap yang membayangi. Puncak ketegangan terjadi saat Iran melancarkan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Ini adalah balasan telak atas serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, sebuah spiral kekerasan yang kian memanas. Langit Qatar, yang biasanya ramai oleh lalu lintas udara internasional, mendadak senyap. Seluruh penerbangan dihentikan total, seolah alam pun turut menahan napas menyaksikan rentetan peristiwa ini. Dampaknya tak hanya di Qatar, pangkalan militer AS di Irak juga menjadi sasaran, memperluas cakupan konflik dan menciptakan gelombang kekhawatiran global. Kini, bukan hanya roda ekonomi yang terancam macet, tetapi juga denyut nadi olahraga. Sorotan utama tertuju pada status tuan rumah Qatar dan Arab Saudi untuk babak keempat kualifikasi Piala Dunia yang akan datang. Kedua negara ini, yang sebelumnya telah ditunjuk AFC, kini berada di persimpangan jalan. Ancaman keselamatan para pemain menjadi prioritas utama. AFC dan FIFA, dua raksasa sepak bola dunia, mau tak mau harus memutar otak mencari solusi. Mereka dihadapkan pada sebuah dilema besar, memindahkan venue pertandingan demi keamanan atau mempertaruhkan keselamatan para bintang lapangan hijau. Pilihan yang sulit, namun harus diambil demi kelangsungan kompetisi dan yang terpenting nyawa. Mencari pelabuhan aman. Di tengah situasi yang kian memanas, FIFA dan AFC tak bisa berdiam diri. Keselamatan pemain adalah segalanya. Mereka mengeluarkan ultimatum, waktu paling tidak sampai akhir Agustus atau awal September, untuk melihat apakah situasi di Timur Tengah membaik. Jika tidak, Qatar dan Arab Saudi dipastikan batal menjadi tuan rumah. Federasi Sepak Bola Asia harus menunjuk tuan rumah baru, sebuah negara yang mampu menjamin keamanan mutlak dari ancaman apapun. Spekulasi pun merebak. Banyak pihak menunjuk Jepang dan Korea Selatan sebagai kandidat pengganti yang paling pantas. Alasannya jelas, fasilitas kelas dunia, mulai dari hotel mewah hingga stadion megah, sudah tersedia. Ditambah lagi, kedua negara ini sudah memastikan diri lolos ke Piala Dunia, membuat mereka lebih leluasa untuk mempersilahkan AFC mengadakan babak keempat di kandang mereka. Namun, di balik optimisme itu, muncul sebuah gagasan yang bisa mengubah segalanya. Bagaimana jika AFC mewajibkan tuan rumah adalah tim peserta di babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Jika aturan ini diberlakukan, Jepang dan Korea Selatan, yang notabene sudah lolos, otomatis tercoret dari daftar. Masalahnya, 5 dari 6 tim peserta yang tersisa berasal dari Timur Tengah, Oman, Uni Emirat Arab, dan Irak. Memindahkan lokasi ke negara-negara ini sama saja. Resiko besar akibat konflik Israel-Iran tetap membayangi, membuat opsi ini nyaris tidak masuk akal. Di tengah kebuntuan itu, secercah harapan datang dari Asia Tenggara. Indonesia dengan sigap menawarkan diri untuk menjadi tuan rumah. Menurut para ahli, Indonesia adalah salah satu negara paling aman di dunia jika konflik antara Israel dan Iran semakin meluas. Stabilitas dan posisi geografisnya yang jauh dari zona konflik menjadi daya tarik utama. AFC pun tak perlu khawatir soal fasilitas. Stadion-stadion di Indonesia yang baru-baru ini banyak direnovasi dan memenuhi standar internasional siap untuk menggelar pertandingan-pertandingan krusial. Ini bukan hanya tawaran, ini adalah solusi yang logis dan aman. Sebuah jaminan bahwa turnamen dapat berjalan lancar tanpa bayang-bayang ancaman.
kisah di balik konflik dan tantangan FIFA. Perang antara Israel dan Iran bukanlah sekadar berita di televisi. Dampaknya terasa nyata, bahkan hingga ke lapangan hijau. Konflik yang terus-menerus memicu serangan balasan ini telah menjebak beberapa pemain sepak bola, menjadikan mereka saksi bisu kekacauan. Ambil contoh Mehdi Taremi, bintang Inter Milan yang kini tak bisa kemana-mana. Ia masih terjebak di Iran, sebuah ironi pahit yang membuatnya gagal memperkuat timnya di ajang Piala Dunia antar klub. Kisah serupa menimpa Kevin Dick. Sepulangnya dari Lombok, Dick justru terjebak di Qatar saat pesawat yang ditumpanginya transit di sana. Persis di saat yang sama, Iran melancarkan serangannya ke pangkalan militer Amerika di Qatar. Pengalaman pahit yang dialami Taremi dan Dick menjadi bukti nyata bahwa bermain sepak bola di tengah zona konflik adalah hal yang tidak aman sama sekali. Lebih jauh, sebuah fakta menarik muncul terkait Piala Dunia yang akan datang. Amerika Serikat, salah satu negara tuan rumah Piala Dunia, ternyata ikut terlibat dalam konflik ini, bahkan menyerang Iran, salah satu tim peserta Piala Dunia. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana FIFA akan mengatur pertandingan jika Iran harus bermain di Amerika, negara yang notabene adalah musuh perang mereka? FIFA tampaknya sudah mencoba mencari solusi. Iran tidak boleh bermain di Amerika dan sebagai gantinya, mereka akan bermain di dua negara tuan rumah lainnya, yaitu Kanada dan Meksiko. Namun, opsi ini mungkin tidak akan berlaku jika Iran mampu melaju jauh di Piala Dunia. Pasalnya, di babak perempat final hingga final, sebagian besar pertandingan akan diselenggarakan di Amerika. Tentu saja, ini adalah pekerjaan rumah besar bagi FIFA. Mereka harus menemukan solusi terbaik agar Iran tetap bisa bermain di Piala Dunia tanpa harus mendapatkan ancaman apapun. Resolusi dan harapan. Konflik yang berkecamuk antara Israel dan Iran kini telah menyebar jauh melampaui batas-batas politik dan militer. Dampaknya terasa sangat besar bagi dunia. Bukan hanya di sektor ekonomi yang terguncang, tetapi juga di dunia olahraga, yang kini harus menghadapi realita pahit. Jadwal pertandingan dan rencana-rencana besar yang telah disepakati sebelumnya terancam batal, memaksa berbagai pihak untuk beradaptasi dengan cepat. Meskipun demikian, harapan akan perdamaian tetap menyala. Kabar mengenai permintaan Donald Trump yang ingin memaksa Iran dan Israel untuk melakukan gencatan senjata menjadi secercah cahaya. Meskipun belum ada kepastian mutlak, keinginan untuk mengakhiri perang ini adalah sebuah langkah penting. Semoga saja konflik tersebut bisa segera berakhir, mengembalikan ketenangan bagi dunia, dan memungkinkan semua rencana yang telah disusun untuk berjalan tanpa hambatan. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah perang yang mengerikan bisa mengubah segalanya, bahkan mengancam panggung sepak bola terbesar di dunia. Dan di tengah kekacauan itu, muncullah kemungkinan besar Indonesia sebagai tuan rumah pengganti di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Sebuah harapan yang muncul dari kegelapan konflik antara Israel dan Iran. Akankah Indonesia menjadi penyelamat? Ataukah badai ini akan terus berlanjut? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Takdir yang menggantung dan harapan baru. Nasib babak keempat kualifikasi Piala Dunia kini menggantung di ujung tanduk. Perang yang tak kunjung usai di Timur Tengah telah menciptakan ketidakpastian yang merayap ke setiap aspek, dari ekonomi hingga panggung olahraga global.
Qatar dan Arab Saudi yang semula disiapkan menjadi tuan rumah, kini harus merelakan mimpi itu jika badai tak juga mereda. Sebuah keputusan sulit, namun keselamatan para pemain adalah harga mati yang tak bisa ditawar. Di tengah kekalutan ini, nama Indonesia muncul sebagai harapan baru. Tawaran Indonesia untuk menjadi tuan rumah pengganti bukan sekadar angin lalu. Analis geopolitik dan pakar keamanan menyoroti posisi Indonesia yang relatif aman dari gejolak global, menjadikannya pilihan strategis di tengah ancaman yang meluas. Kekhawatiran akan fasilitas. Stadion-stadion berkelas internasional di Indonesia siap menyambut, membuktikan keseriusan dan kapabilitas negara kepulauan ini. Kisah Mehdi Taremi yang terjebak di Iran dan Kevin Dix yang tertahan di Qatar adalah pengingat pahit bahwa sepak bola tak kebal dari realita konflik. FIFA pun dihadapkan pada dilema moral dan logistik yang belum pernah terjadi sebelumnya, terutama terkait nasib Iran sebagai peserta Piala Dunia jika harus berhadapan dengan Amerika Serikat, negara tuan rumah yang juga adalah musuh perang mereka. Solusi darurat dengan menggeser pertandingan ke Kanada atau Meksiko mungkin hanya bersifat sementara, sebab babak krusial di akhir turnamen tetap terpusat di AS. Pada akhirnya, konflik antara Israel dan Iran ini telah mengubah banyak hal. Dunia menanti dengan cemas, berharap ada jalan keluar dari spiral kekerasan ini. Semoga gencatan senjata segera terwujud, membawa kembali ketenangan, dan memungkinkan rencana-rencana yang telah tertunda untuk kembali berjalan. Dalam ketidakpastian ini, Indonesia berdiri tegak, siap menawarkan diri sebagai mercusuar harapan, membuktikan bahwa semangat olahraga dan persatuan bisa tumbuh, bahkan di tengah bayang-bayang perang. Akankah Indonesia menjadi penyelamat turnamen ini? Mengubah tantangan menjadi peluang dan menuliskan lembaran baru dalam sejarah sepak bola? Masa depan akan segera menjawabnya.